Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadatin nabi mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min mu'minin yahzanu bimautil alimin illa kataballahu ta'ala lahu thawabi alfi alimin wa alfi syahidin. Kata Nabi, ma min mu'minin, tidaklah daripada seorang mukmin, yahzanu, yang sedih, yang berduka cita, bimautin alimin, dengan sebab wafatnya seorang yang alim, seorang ulama wafat, dan kita tahu kemudian kita sedih dengan kepergian daripada itu ulama. Illa kataballahu ta'ala lahu thawaba alfi alimin wa alfi syahidin, melainkan Allah menulis, Allah mencatat terhadap orang tersebut pahala 1000 orang alim dan juga 1000 orang yang mati syahid. Ini merupakan keutamaan seorang ulama, ya. Karena ulama adalah warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi, sehingga Nabi mengatakan demikian. Kalau kita sedih dengan meninggalnya seorang ulama, maka Allah akan catat bagi kita pahala 1000 orang alim dan juga 1000 orang yang mati syahid. Apalagi kemarin-kemarin sangat banyak nih kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercatat sampai 500 lebih. Kaza qala alaihi salatu wassalam, mautul alimi mautul alam. Begitu juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, mautul alimi mautul alam. Kematian orang alim merupakan kematian alam. Dengan diambilnya, dengan wafatnya ulama, berarti diangkatnya ilmu. Kemudian karena ilmu lama-lama diangkat lalu habis itu orang alim, maka sudah mendekati yang namanya kiamat. Mautul alam, kematian alam, ya. Jadi semakin banyak orang alim yang mati, itu menandakan bahwa kiamat semakin dekat, ya. Karena itu selagi kita diberikan umur panjang, ya kita dekati itu orang alim, ya. Kita hadir di majlis-majlisnya, di majlis ilmunya, di majlis zikirnya. Jangan sampai setiap kita mendengar kematian seorang alim, kita
menyesali karena kita jarang hadir atau bahkan tidak pernah hadir di majelis mereka. Kemudian yang masih hidup kita tidak datengin juga, ya. Jangan begitu. Yang wafat kita bersedih, yang masih hidup kita datangin. Wabil kawashi man syatama imra'an min ahlil ilmi bi kalimatil jima'i yakburu wa tutlaqu imra'atahu talaqan ba'inan inda Muhammadin wa inda ahli fikih. Dan dalam kitab Kawashi dikatakan man syatama imra'an min ahli ilmi, siapa saja yang mencela, siapa saja yang mengecam seseorang dari golongan ahli ilmi, dari golongan orang alim, dari ulama, dicela sama seseorang bi kalimatil jima'i, dengan kalimat yang kotor, dicela dengan kalimat yang jelek, yang kotor, yakburu, maka kafirlah orang tersebut. Kafir orang tersebut. Wa tutlaku imra'atahu talaqan ba'inan, dan tercerailah istrinya dengan cerai, dengan tolak ba'in. Tolaknya tolak ba'in lagi, tolak yang tidak bisa rujuk kecuali istrinya menikah lagi kepada orang lain kemudian dicerai, baru dia bisa menikah dengan istrinya. Itu saking dimuliakannya ulama atau orang alim. Jangan sampai kita mencela orang alim, ya. Kita bukan siapa-siapa, ilmu kita belum seberapa dibandingkan dengan mereka, baik di depannya maupun di belakang, ya. Jangan sampai di depan orang alim kita seolah-olah punya adab yang tinggi, tapi di belakang kita ngomongin, kita celak, kita ngomongin kejelekannya. Itu bahaya buat dia. Dikatakan di sini yakfur, maka kafirlah orang tersebut. Wa tutlaqu imratahu talaqan ba'inan, dan tercerailah secara tidak langsung, dia sudah menceraikan istrinya dengan talak ba'in. Talaknya talak ba'in. Inda Muhammadin wa inda ahli fikih, menurut Imam Muhammad dan menurut ahli fikih yang lain. Wa qala sadr syahidu bi batawi badi'uddin, dan telah berkata sadr syahid dalam kitab Fatawa Badi'uddin, man istakhaffa bil alimi yakfur wa tutlaqu imratuhu ba'inan. Barang siapa meremehkan orang alim diremehin, enggak dipeduliin, dicuekin, yakburu, maka kafirlah ia. Wa tutlaqu imra'atuhu ba'inan, dan tercelalah istrinya dengan talak ba'in. Jadi hati-hati dengan orang alim. Jangan sampai kita membicarakan mereka kejelekannya, apalagi kita yang belum tahu, ya. Itu bisa kembali kepada diri kita sendiri, kemakan kepada diri kita sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu ta'ala bi thalasi baliyatin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati, akan datang pada satu zaman atas umatku, kata Nabi, yafirruna, mereka lari, minal ulama, dari ulama. Mereka sudah tidak lagi hadir di majlis-majlis ilmunya ulama. Mereka sudah tidak hadir lagi di majlis zikirnya ulama.
mereka tidak mendengarkan perkataan ulama. Suatu saat kata Nabi, datang zaman yang seperti itu. Wal fuqaha, kemudian juga tidak mendengarkan daripada ahli-ahli fikih. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyatin, maka Allah akan menimpakan bala kepada mereka dengan 3 macam bala. Ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah cabut keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Keberkahan daripada usaha mereka, kerja mereka, Allah cabut. Ya. Kelihatan doang usahanya lancar, banyak hasilnya, tapi nggak ada berkahnya. Jadi nggak ada berkahnya. Yang lebih penting keberkahan. Keberkahan daripada rezeki, keberkahan daripada uang yang kita miliki. Dengan hasil yang berkah, kita bisa menggunakan uang tersebut untuk kebaikan-kebaikan. Jadi yang susah itu berkah. Dia punya hasil yang banyak, tapi pengeluarannya banyak juga. Itu kurang berkahnya. Mau pilih yang mana? Penghasilannya masuk banyak, tapi pengeluarannya banyak juga. Sama yang masuk dikit, pengeluarannya dikit. Pilih mana ini? Masuk banyak, keluar dikit. Wasaniyatu, kemudian yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, kalau orang-orang sudah lari dari ulama, maka Allah akan timpakan, Allah akan kuasakan atas mereka seorang pemimpin yang zalim. Jadi Allah turunkan seorang pemimpin yang zalim. Sebabnya apa? Karena rakyatnya udah kagak dengar sama fatwa ulama. Mereka lari dari ulama, maka Allah akan kuasakan negara tersebut dengan pemimpin yang zalim. Apa lawannya zalim? Adil. Kalau zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa bala yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang ketiga yang bahaya. Yang ketiga, dikeluarkan mereka daripada dunia ini bighairi iman, tanpa ada iman. Imannya udah kagak ada ketika Allah cabut dari dunia, ketika dia meninggalkan dunia tanpa iman. Itu bala atau musibah yang ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka lari daripada ulama. Makanya dalam keadaan seperti apapun, ya, kita tetap datangin ulama. Kazafi Makasyifatul Anwar, demikian terdapat dalam kitab Mukasyifatul Anwar Asrar. Waruya anna Nabiya alaihi salatu wassalam qol iza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bighairi ru'yatil hisabi wal azab. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin, apabila datang hari kiamat akan didatangkan 4 golongan inda babil jannah, di pintu surga. Di pintu surga ada 4 golongan manusia.
tapi belum masuk dalam surga, masih berada di depan dekat pintu surga. Bigari yu'yatil hisabi wal azab, mereka datang ke pintu surga tanpa mengalami hisab dan azab. Istimewa nih 4 macam. Al-awwalu al-alimul ladzi amila bi'ilmihi. Adapun 4 macam tadi, yang pertama adalah orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Dia amalkan itu ilmunya dalam ibadah dan juga dalam muamalah kehidupan sehari-harinya. Wasani, kemudian golongan yang kedua, al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Yang kedua, orang yang haji di mana hajinya itu tidak dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ketika dia haji, dia menjalankan hajinya dengan baik tanpa mengotori dengan perkataan dan perbuatan-perbuatan yang merusak daripada pahala haji. Itu yang kedua. Wasalisu syahidul ladzi qutila bi ma'arakati. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid, yang dibunuh di medan perang. Warabi'u as-sakhiyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi ri'in. Sedangkan golongan yang keempat adalah orang yang dermawan, di mana diusahakan hartanya itu dengan cara yang halal. Dicari hartanya dengan cara yang halal. Wa anfaqahu fisabilillah bighairi riya'in. Kemudian diinfakkan, ya. Diinfakkan itu hartanya di jalan Allah tanpa ada riya sedikit pun. Dia sedekah di masjid 10 juta, ya. Kata pengurus masjid, diumumin kayak gini, kagak dah gitu. Atau diumumin juga boleh, tapi pakai hamba Allah aja. Kan biasa itu kalau setiap Jumat ada pengumuman, telah diterima amal jariah dari seorang hamba Allah sebesar 10 juta rupiah. Jadi dia kagak mau sebutin namanya, karena ditakut riya di situ. Yang mana pahalanya ditujukan untuk 1, 2, 3, dan 5. Jadi dikagak mau disebut namanya karena ditakut riya di situ. Itu sahih, orang yang dermawan. Tapi nggak sampai di situ, ya. Setan udah gregetan banget kalau lagi begitu. Lagi pengumuman, kata setan, ya, duit gede-gede orang pada gak tahu yang nyumbang lu, gitu kan. Orang mau sebutin aja nama lu, udah lawan tuh, bergejolak hatinya. Jangan sampai dia ngomong, iya kenapa gue kagak bilangin nama gue tadi biar disebut. Tapi dia bisa tahan tuh sampai sholat selesai. Pas bubar Jumat, setan bisikin lagi, bilangin dah tuh 1-2 orang. Pas jalan pulang nih, dia kagak sanggup juga dia ngomong, tadi lu dengar kagak gitu ada orang nyumbang 10 juta? Oh iya gue dengar, tapi namanya hamba Allah. Siapa itu? Ya gue. Terus kata ya gue, itu bahaya, ya. Ada riya di situ timbul. Nah, ini yang dimaksud di sini orang yang dermawan, yang mengusahakan hartanya dengan cara yang halal, kemudian diinfakkan di jalan Allah tanpa ada riya. Di 4 macam golongan yang sudah menunggu di depan pintu surga untuk masuk. Fayunazi'u ba'dahum ba'dah lidukhulil jannah.
berebut satu dengan yang lainnya untuk masuk ke dalam surga. Awalan, terlebih dahulu mereka berebut golongan mana nih yang masuk lebih dulu. Oh, saya duluan, saya kan orang yang mati syahid. Nah, satu lagi ngomong, oh saya duluan, saya kan orang yang haji, saya jaga. Ketika saya pergi haji, saya jaga daripada perbuatan yang merusak. Berebut di 4 golongan. Fayursilallahu ta'ala Jibril liyahkuma bainahum. Maka Allah utus malaikat Jibril untuk menghukumi mereka, untuk diadilin kira-kira mana duluan, golongan mana nih yang boleh masuk duluan. Payas alul awwal syahida payaqulu lahu ma'amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannah awal. Maka bertanya malaikat Jibril, yang pertama ditanya yaitu orang yang mati syahid. Payaqulu lahu, bertanya malaikat Jibril kepada orang mati syahid, ma'amilta fid dunya, apa yang kamu lakukan di dunia? Wa anta turidu dukhulal jannah awalan, sehingga kamu pengen masuk surga terlebih dahulu. Fayaqulu qataltu bil ma'arakati liridaillahi ta'ala. Orang mati syahid ini menjawab, aku dibunuh dalam peperangan membela agama Allah liridaillahi ta'ala, karena untuk mencari keridhaan Allah. Fayaqulu, maka bertanya kembali malaikat Jibril, miman sami'ta thawab syahid, dari mana engkau dengar pahala mati syahid sehingga kamu segitu taunya? Fayaqulu minal ulama, maka menjawab ini orang yang mati syahid, saya tahu itu dari ulama. Ulama guru saya yang pernah ngajarin saya kalau orang mati syahid itu nanti akan masuk ke surga terlebih dahulu. Fayaqulu, maka kemudian malaikat Jibril berkata kembali, ihfazil adabu la tuqaddam ala muallimik. Apa kata malaikat Jibril kepada orang mati syahid ini yang ngaku mati syahid, kemudian dikatakan dia dengar itu dari ulama? Kalau orang mati syahid masuk surga duluan, kata malaikat Jibril, ihfadil adabu, jagalah adab kamu, la tuqaddam ala muallimika, jangan kamu dahului guru kamu. Dipesan begitu. Ente kan taunya dari seorang guru. Kalau ente masuk duluan ke surga, berarti ente nggak adab. Udah masuk surga masih bicara adab, ya. Masa guru kamu mau duluin? Dicegah tuh. Summa yarparasau ila haji payaqulu misla dzalik. Kemudian lalu malaikat Jibril bertanya kepada orang yang pergi haji, yang menjaga hajinya dari segala perkataan dan perbuatan yang merusak ibadah haji. Payaqulu misla dzalik. Malaikat Jibril bertanya seperti yang tadi tanya oleh kepada orang mati syahid, jawabannya pun sama, saya tahu dari ulama. Summa ila sahi payaqulu misla dzalik. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada orang yang dermawan dengan pertanyaan yang sama, lalu dijawab juga dengan jawaban yang sama. Saya tahu pahala daripada orang dermawan itu nanti akan masuk surga terlebih dahulu. Tahunya dari siapa? Dari ulama. Thumma yaqulul alimu ilahi ma hasaltul alima, ilahi ma hasaltul ilma illa bisakhawatis sakhi wa bisababi ihsanihi. Kemudian menjawab orang alim ketika ditanya sama malaikat Jibril,
Apa jawaban orang alim ini? Ilahi, wahai Tuhanku, ma hasaltul ilma illa bisakhwatis sahi. Tidaklah aku memperoleh ilmu kecuali dengan kedermawanan orang yang dermawan. Wa bisababi ihsanihi, dan juga dengan sebab kebaikannya kepadaku. Jawabannya beda daripada yang lain. Fayaqulullahu azza wa jal sadaqal alimu ya Ridwan, iftah abwabal jannah. Maka berkata Allah azza wa jal, benar engkau orang alim. Wahai Ridwan, Ridwan itu penjaga surga. Iftah abwabal jannah, bukalah pintu-pintu surga. Hatta yadkhulas sakhiyul jannah wa haula'i ba'dahu, sehingga masuk orang yang dermawan dalam surga, lalu yang lain mengikutinya. Orang alim ngalah juga, ya. Dipersilahkan orang dermawan. Orang alim mengatakan, saya dulu berhasil dalam ilmu karena adanya orang yang dermawan. Orang dermawan itu beda dengan orang murah hati. As-sakhi, orang dermawan. Orang dermawan itu punya 100.000. Ada orang minta sama dia karena suatu keperluan, dikasih 40.000. Itu dermawan namanya. Dia punya 100.000, yang dikeluarin 40.000. Tapi kalau orang jud, orang murah hati, dia punya 100.000, ada orang minta karena ada keperluan, dikasih 70.000. Jadi melebihi dari setengah, melebihi daripada angka 50.000. Dikasihnya 70, yang sama dia lebih sedikit. Itu murah hati. Jadi jud, murah hati itu lebih tinggi daripada dermawan. Kalau di sini orang yang dermawan, ya, karena mungkin lebih banyak orang dermawan dibandingkan orang yang murah hati. Wa kazabi Mishkatil Anwar, demikian diterangkan dalam kitab Mishkatil Anwar. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang alim atas hamba-hamba yang lain. Apa tuh? Diibaratkan kata Nabi, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku atas orang-orang paling rendah di antara kalian. Jadi orang alim itu dimuliakan oleh Allah dan Nabi. Kemuliaan orang alim atas hamba-hamba Allah yang lain seperti kemuliaanku, kata Nabi, dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Wa kaza auhallahu ta'ala illa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian dan demikian telah mewahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ana alimun uhibbu aliman. Kata Allah, aku adalah zat yang maha mengetahui, maka aku cinta kepada orang yang punya ilmu pengetahuan. Allah cinta kepada orang yang suka menuntut ilmu. Wa qala al-Hasan rahmatullahi alaihi, midadul ulama'i yuzanu yaumal qiyamati bidamis syuhada'i fayatarajjahu midadul ulama'i ala damis syuhada. Telah berkata Al-Hasan rahmatullahi alaihi, midadul ulama, tintanya ulama,
ulama ngarang kitab, ulama mutolaah, kemudian ditulis kalimat-kalimat tentang ilmu. Yuzanu yaumal kiamati, akan ditimbang itu tinta ulama pada hari kiamat nanti. Bidami syuhada, ditimbang dengan darahnya syuhada. Mana beratan nih tintanya ulama dibandingkan dengan darahnya syuhada. Fayatarajjahu midadul ulama ala dami syuhada, maka lebih berat tintanya ulama dibandingkan darah syuhada. Kayaknya adab perlu, ya. Adab kepada orang yang berilmu tuh hati-hati, ya. Bagaimana kita bisa menjaga adab kepada mereka? Karena keberkahan daripada untuk ilmu itu adanya di situ, ya. Jangan sampai kita jelek adab sama guru, baik di depan guru maupun di belakang guru, ya. Guru itu tahu kalau ada muridnya yang suka jelek-jelekin dia tahu. Pernah ada satu kisah tentang seseorang yang menitipkan anaknya kepada seorang ulama. Kemudian ada orang lain yang suka ngintip tentang ta'lim daripada itu ulama. Diintip, ini santrinya kadang-kadang suka dikasih minum atau dikasih makan bekas makan ulama, si gurunya ini. Ada yang ngintip, dilihat anak temennya dikasih minum bekas gurunya dan juga bekas makannya. Diaduin tuh, ente naruh anak ente di guru itu, di ulama itu, di wali itu misalnya. Iya, kemarin saya intip begini-begini. Yang benar. Iya. Wah, kalau begitu saya bawa pulang aja dah, nggak jadi dah. Masa anak saya dikasih makan bekas dia, dikasih minum bekas dia, ya. Didatengin tuh, Tuan Guru, wahai ulama, saya ambil anak saya yang saya titipkan di sini karena begini-begini. Ya udah, gurunya silakan aja yang bawa. Pas dibawa sampai rumah, ditesnya anak tentang ilmu agama. Ditanya, ini anak bisa jawab semua. Kagetnya orang tuanya, ternyata ini anak mewarisi ilmu dari gurunya. Ada berubah pikiran, diantarin lagi ke gurunya. Wahai ulama, wahai guru, saya tidak jadi mengambil anak saya karena pas saya tanya-tanya dia tahu tentang ilmu agama. Berarti engkau ngajarinnya benar. Apa kata ulama itu, apa kata guru itu? Allah telah menutup, ya. Allah telah menutup ilmu untuk anak ini dengan sebab jelek adab orang tuanya. Karena orang tua yang jelek adab, akhirnya Allah tutup pintu ilmu untuk anak ini. Bawa pulang aja saya. Percuma taruh sini karena udah nggak ada ilmu yang bakal masuk. Putuhnya itu udah ketutup. Ya. Putuh ilmu itu terbukanya seseorang untuk menerima ilmu. Putuh. Jadi disuruh berpulang aja udah. Dengan sebab apa? Dengan sebab jelek adab orang tuanya. Wa kaza qala Nabi alaihi salatu wasallam kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlika.
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Pilihan yang pertama, kata Nabi, kita harus menjadi orang yang alim. Au muta'alliman, pilihan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Bahwa kita harus menjadi orang yang menuntut ilmu. Au sami'an, pilihan yang ketiga, orang yang mendengar daripada ilmu. Petuah-petuah gurunya didengerin, kemudian dipakai. Ya. Wala takun rabi'an, dan janganlah kamu menjadi yang keempat. Fatahlika, maka kamu akan binasa. Jadi apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, jangan sampai kita meninggalkan namanya ta'lim ta'lim, belajar mengajar. Kalau kita belum bisa mengajari orang, maka kita belajar. Kalau kita merasa kalau kita baca kitab enggak mampu, kalau buat nulis kitab kita kagak bisa, ya sami'an. Kata Nabi, dengerin aja nggak apa-apa, ya dengerin. Duduk sesaat di majelis ulama, ya, pahalanya itu melebihi salat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat sunat 1000 rakaat, 100 aja kita cerita mulu. 100 kita cerita mulu, sebulan masih ceritain aja. Ini 1000 ya. Kayaknya jangan udah ngaji seminggu sekali pakai perek lagi. Besok ngaji, besok kagak, besok kagak, besok ngaji, besok kagak, besok kagak, besok kagak, bukan kagak. Ya begitu. Itu berarti kita tidak pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur ketika dikasih sehat, kita balikin kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah. Ya. Jalannya banyak, ya, saliknya banyak. Jalan untuk menempuh kepada Allah itu banyak. Salah satunya adalah jalan menuntut ilmu. Ini termasuk jalan yang paling tinggi, menuntut ilmu. Ada lewat zikir, silakan kalau mau mampu. Ada jalan baca Quran, silakan. Ada jalan baca selawat, silakan. Jalan sedekah, silakan. Jalan tahajud, silakan. Pilih. Ya. Jangan gak punya gacuan sekali. Jangan. Nanti yang bakal kita jagoin di akhirat apaan? Karena nanti pada punya barisan. Barisan orang-orang tahajud. Ayo kemari, kita nyelip-nyelip gitu, ya. Siapa lu? Nggak bisa menyelip-nyelip. Oh, saya dulu suka baca selawat. Oh, saya dulu sering bersedekah. Itu ketahuan mana yang asal-asalan, mana yang bebeneran. Ya. Itu masing-masing punya barisan. Kalau kita nggak punya barisan, kita bingung. Ya. Makanya harus punya gacuan dalam ibadah. Tinggal pilih aja dah. Im, udah punya gacuan Im? Hah? Udah? Hah? Udah 2, 1. Kalau gacuan 1. Kalau main uluk, kita main uluk. Wah, ini gacuan gue yang ini. Kita usap-usap mulu tuh gacuan. Udah sama model. Qila ya Rasulullah ayul a'malil abdul. Ditanyakan seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'malil abdul, amal apa yang paling utama? Faqala la ilmu billah. Kata Nabi, ilmu billah, mengenal Allah. Ya. Menuntut ilmu, salah satunya ilmu tauhid. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Tiga-tiganya mesti kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Ilmu fikih, kita mau sholat adanya di ilmu fikih. Kita mau zakat adanya di situ. Kita mau ibadah, kita mesti belajar namanya bagian fikih ini. Ya.
supaya belajar kita, ibadah yang benar. Sebelum sholat ya belajar sholat, ilmunya kita mesti tahu dulu. Yang ketiga ilmu tasawuf, ya, ilmu yang membersihkan daripada amalan-amalan ibadah sholat kita. Nggak boleh ada riya, itu adanya di tasawuf. Ibarat batu, ya, batu cincin dari bongkahan, kemudian digosoknya itu dipikir, ya, udah jadi, udah pantas, udah bisa dipakai, tapi belum dipoles. Dipolesnya itu tasawuf, ya. Kalau tiga-tiganya udah bagus tuh batu, dipilih yang benar bongkahannya, milih bongkahan yang benar, itu tauhid sebagai pondasi. Yang kedua dijadiin tadi itu, ya, dijadiin batunya udah bagus, kemudian terakhir dipoles, tasawuf. Ibarat rumah, pondasinya itu tauhid, tiang-tiangnya, tembok-temboknya itu fikih, genteng-gentengnya, kemudian dialusin lagi, dicat yang bagus. Dicat itu tasawufnya. Jadi mesti tiga-tiganya kita belajar. Ada orang mengatakan tasawuf nanti-nanti aja udah tua-tuaan. Memang kita tahu bahwa kita sampai tua. Jadi kita mesti pelajarin semua. Li'anna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi. Karena bahwasanya sedikit amal itu bermanfaat kalau disertai dengan ilmu. Sedikit amal itu bermanfaat kalau disertai dengan ilmu. Wa in kasirul amali la yanfa'u ma'al jahli. Sebaliknya banyak amal tidak akan bermanfaat kalau dia bodoh dalam ilmu agama. Sholatnya rajin sholat. Ditanya rukun sholat tidak tahu. Rukun sholat apaan aja ya? Rukun sholat. Padahal ibadahnya rajin. Udah 40 tahun di sholat, 50 tahun di sholat. Ditanya rukun sholat tidak tahu. Syarat-syarat sholat apaan? Udah. Anak sekarang kritis-kritis. Nanya bapaknya, Mbak, syarat sholat apaan, Mbak? Ya mesti kita jawab, ya. Kita sebagai orang tua mesti kita tahu tuh. Anak nanya benar, syarat sholat apaan? Kita mesti jawab, menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat, sudah masuk waktu. Itu termasuk syarat-syarat sholat, ya. Kalau syarat itu belum sampai di sholatnya. Kalau rukun itu udah ada di sholatnya. Misalnya mau kompetisi bola, syaratnya apaan? Syaratnya tingginya 1,50 m, kan dulu begitu. Pakai kayu, kayak gawang kecil gitu. Jadi gituin, kalau mentok nggak boleh, ya. Itu syaratnya. Itu belum masuk lapangan, ya. Itu di luar lapangan. Nah kalau dia masuk 1,40 m misalnya, dimasuk, berarti dia lolos syaratnya. Nanti udah di dalam lapangan ada peraturan lagi, ada rukun-rukunnya lagi. Wa ulima min hadza annal ilma asyrafu jawharan minal ibadati walakin la budda lil abdi minal ibadati ma ilmi wa illa lakana ilmahu habba'an mansura. Maka diketahuilah dengan ini bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada mutiara. Minal ibadati, dalam urusan ibadah, daripada ibadah. Lebih mulia ilmu daripada ibadahnya.
Jadi ilmunya dulu kita pelajarin baru ibadah. Akan tetapi tidak boleh tidak bagi seorang hamba daripada yang beribadah itu harus disertai dengan ilmu. Wa illa, kalau tidak, lakana ilmahu haba'an mansura. Kalau tidak, maka ilmunya itu bagaikan debu yang berterbangan. Kalau sudah dia menuntut ilmu, dia sudah tahu tentang ilmunya, maka juga dia harus ibadah. Bukan cuma menuntut ilmu doang kagak mau ibadah, salah juga. Ibaratnya ilmunya itu debu yang berterbangan. Jadi dua-duanya mesti ada. Ilmunya dulu baru amal. Wa qala an-nadru ila wajhil alimi ibadatun. Kata Nabi, memandang wajah orang alim merupakan ibadah. Mandang orang alim itu termasuk ibadah. Jadi kalau ada orang alim kita pandang, itu termasuk ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlati bi juhriha wal huti bil bahri liyusalluna ala muallimin nas khairan. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan juga penduduk langit dan bumi, hatta namlati bi juhriha, hingga semut-semut yang ada dalam lubangnya, wal huti bil bahri, dan juga ikan-ikan yang berada di lautan, yusalluna 'alal mu'allimin nas khairan. Mereka bersolawat, mereka mendoakan orang-orang yang alim, para guru-guru yang berbuat baik atau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi bukan hanya Allah dan para malaikat Allah dan juga penduduk langit para malaikat, juga semut-semut yang ada dalam lubang dan juga ikan-ikan yang ada di lautan, mereka berselawat, mereka mendoakan, memohonkan rahmat kepada Allah atas orang alim yang mengajarkan ilmunya kepada manusia berupa kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah.
محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مساء الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن
Jadi